Buktinya adalah kita hari ini, manusia modern hari ini, itu cirinya adalah cemas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, mari kita mulai tema eko filosofi malam hari ini. Jadi kata-kata eko itu sama seperti kemarin kita membahas tentang ekoliterasi. Eko itu artinya rumah tangga. Kalau sofi artinya kearifan, kebijaksanaan. Jadi ekosofi itu kalau secara letterek berarti kebijaksanaan dalam mengelola lingkungan rumah tangga, ekosistem kita. Yang ekosistem ini isinya tidak hanya manusianya, tapi seperti kemarin kita jelaskan di sesi sebelumnya, ya segala yang ada di lingkungan kita, baik yang hidup maupun tidak hidup. Nah, dalam ekosofi ini berarti ada integrasi antara ekologi. Kalau ekologi dari kata-kata loginya kan berarti dia sejenis ilmu, dengan filsafat. Kalau filsafat ini berarti ada pendalaman, perluasan dengan fokus kearifan, kebijaksanaan. Jadi ekosofi itu ekologi plus filosofi. Nah, ini saya tidak perlu panjang-panjang menjelaskannya. Insya Allah teman-teman sudah paham. Kemudian ekosofi ini positioningnya dalam kajian ekologi sering disejajarkan dengan paradigma ekosentrisme. Jadi karena prinsip-prinsip ekosofi ini sama dengan prinsip ekosentrisme, yaitu manusia bukan satu-satunya makhluk yang punya nilai dan punya kepentingan. Kemudian yang kedua, ya semua makhluk ini punya kedudukan yang sama, punya harga. Tidak hanya manusia. Kalau manusia suka mengedepankan bahwa kita harus punya harga diri, ya segala hal di lingkungan kita itu juga punya harga dirinya masing-masing. Maka memposisikan diri lebih tinggi, lebih kuasa, lebih jago di hadapan apapun di lingkungan kita, itu berarti kita sedang melakukan, kalau dalam agama, tindak namanya kezoliman dan kesombongan. Nah, ekosofi ini sebagaimana yang dikembangkan oleh Sayyid Hussein Nasr nanti sering juga disebut sebagai ekosufisme. Nah, ekosufisme itu menarik. Semoga lain waktu kita bisa lebih mendalam lagi, meskipun malam hari ini kita sudah masuk ke beberapa isu ekosufisme ini. Ekosufisme itu sufisme yang berbasis ekologi atau kesadaran lingkungan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kesadaran spiritual, atau transformasi dari spiritual consciousness menuju ecological consciousness. Nah, ini sebenarnya tiga, tapi sebenarnya maksudnya sama. Jadi ekosufisme itu bisa dalam bentuk penghargaan kita, penjagaan kita, pelestarian kita terhadap lingkungan sekeliling kita, itu sebagai bagian dari suluk atau laku kesufian. Atau juga kesadaran spiritual kita. Ini manifestasinya antara lain adalah kesadaran lingkungan. Jadi ini sebenarnya mirip, tapi ya maksudnya berbeda. Kalau yang pertama tadi, menjaga lingkungan itu bagian dari suluk. Jadi metode kita untuk mendekat pada Allah itu ya dengan cara antara lain mengamankan, menjaga, melestarikan keseimbangan lingkungan sekeliling kita. Ini juga kebajikan, ini juga laku suluk.
untuk semakin membuat kita dekat dengan Allah. Atau sebaliknya, kelakuan kita yang baik terhadap alam, terhadap lingkungan, itu adalah hasil suluk kita yang sukses. Ketika kita suluk ini kan melakukan perjalanan sampai orang memuncak, mengalami makrifat, kesadaran spiritual. Buahnya kesadaran spiritual ini adalah perilaku kita yang positif, yang konstruktif, yang baik kepada lingkungan. Jadi kalau di yang pertama tadi, kebaikan lingkungan itu bagian dari suluk. Kalau di definisi kedua ini, baik kita pada lingkungan itu buah kesuksesan kita melakukan suluk. Kalau di yang pertama, jalan kita mendekat pada Allah adalah dengan berintegrasi secara harmonis dengan lingkungan. Kalau di yang kedua, hasil dari upaya kita mendekat ke Allah adalah kesadaran kita untuk menyatu, berintegrasi dengan lingkungan. Inilah yang disebut ekosufisme. Jadi ini cabang-cabang keilmuan yang berhubungan dengan ekologi yang hari ini marak dan populer. Terus kita lanjutkan. Nah, kita awali dari kegelisahannya Sayyid Hussein Nasr. Mengapa sih beliau yang concern dengan sufisme, dengan wawasan-wawasan kearifan tradisional perennial, objek yang beliau bidik pertama-tama itu lingkungan. Kata Sayyid Hussein Nasr begini, siapapun yang sadar akan situasi dunia modern, pasti tahu bahwa masalah paling mendesak setidaknya di level material yang dihadapi manusia adalah krisis lingkungan. Hancurnya keseimbangan antara manusia dengan lingkungan alamnya. Jadi, ya problem utama manusia hari ini krisis lingkungan. Meskipun manusianya sendiri kadang-kadang tidak sadar hal ini. Manusia itu kan agak egois. Selalu yang dipikir problemnya sendiri. Tujuan-tujuannya sendiri, target-target jangka pendeknya sendiri. Nah, padahal ini lanjutannya kata Sayyid Hussein Nasr, Islam dan ilmu-ilmunya membawa pesan yang sangat penting dan tepat yang dapat membantu memecahkan sejauh mungkin tantangan besar dunia ini secara keseluruhan. Ya, kita ini ada di problem krisis lingkungan, tapi solusinya sebenarnya sudah ada. Bahkan boleh dikatakan sudah banyak. Tinggal kita mau atau tidak menghidupkannya, termasuk dari perspektif Islam. Namun sayangnya pesan ini hanya mendapat sedikit perhatian dari Muslim modern sampai saat ini. Jadi perhatian yang sedikit ini problem. Bahkan saya rasa hari ini banyak orang-orang yang apatis. Apatis itu tidak percaya lagi dengan wacana-wacana seperti ini. Bagi dia alam ini sudah terlanjur rusak dan manusianya memang sudah terlanjur rusak. Jadi tidak mungkin lagi diperbaiki. Semoga yang mengikuti ngaji malam hari ini tidak ada yang punya mental apatis ini ya, karena tidak ada yang terlambat meskipun kita sebenarnya ya sudah agak terlambat. Mari kita mulai, kita reformasi hidup kita. Kita tidak lagi egois tapi juga berbagi perhatian, berbagi rasa dengan lingkungan sekeliling kita. Dan ini ajaran untuk memperhatikan alam ini sebenarnya bisa kita temukan di mana saja, termasuk dalam Islam, termasuk dalam adat, budaya, tradisi lokal, termasuk dalam filsafat-filsafat yang besar, yang global itu semuanya kita temukan. Hanya saja memang perhatian kita yang kurang. Ya memang kelakuan manusia itu sering membuat kita putus asa, tapi semoga kita tidak seputus asa itu sehingga sampai putus harapan, tidak mungkin lagi situasi diperbaiki. Mari kita mulai pelan-pelan. Nah,
akar masalahnya, kata Sayyid Hussein Nasr, buktinya apa sih kok Sayyid Hussein Nasr mengatakan problem kita hari ini lingkungan? Buktinya adalah kita hari ini, manusia modern hari ini, itu cirinya adalah cemas. Kita ini kan kalau mulai berpikir serius tentang kehidupan di muka bumi ini, biasanya terus hasilnya cemas. Kita cemas, nanti ada perang yang menghancurkan segalanya. Kita cemas, krisis lingkungan, polusi udara, air yang cemar. Kita cemas dengan kelangkaan sumber daya alam, kita cemas dengan problem. Pokoknya banyak, kita isinya cemas-cemas. Ini kira-kira cucuku, keturunan yang kesekian masih bisa menikmati ini apa enggak ya, masih bisa ketemu air bersih apa enggaknya, masih udaranya masih jernih apa enggak, dan macam-macam. Kita hari ini banyak cemas. Ini saja sudah menunjukkan bukti ini problem besar kita hari ini. Jadi buktinya ya manusia modern itu hidupnya serba cemas. Kita hampir 2 tahun ini kan isinya cemas terus. Khawatir kita punah gara-gara pandemi. Oke, nah berarti ada masalah memang dengan kehidupan kita selama ini. Kata Sayyid Hussein Nasr, sumber masalahnya itu bukan karena kita ini underdevelopment, kita ini terbelakang, tapi justru manusia itu overdevelopment, terlalu sangat maju. Mikirnya kemajuan, temuan baru, inovasi terus-menerus sampai lupa dengan manfaat, maslahat, relevansi, kesinambungan, dan lain sebagainya. Kita ini mikirnya pingin maju terus, temuan baru, inovasi baru. Tidak pernah mikir efeknya, manfaatnya, bahayanya. Jadi ternyata sumbernya bukan underdevelopment tapi overdevelopment. Bukan karena kita ini tidak ngerti apa-apa, terbelakang, tapi kita terlalu maju. Jadi banyak temuan-temuan, ya memang baru sih, sebelumnya tidak ada, tapi ternyata efeknya banyak negatifnya. Nah itu analisisnya Sayyid Hussein Nasr. Nah, akarnya apa problem overdevelopment ini? Akarnya adalah polusi jiwa manusia modern. Dari mana polusi jiwa itu muncul? Dari orang modern sendiri yang cara berpikirnya menyingkirkan yang metafisik, menyingkirkan yang ilahiyah, menyingkirkan hal-hal religius, spiritual dari kehidupannya. Kata Sayyid Hussein Nasr, manusia modern mencoba hidup dengan roti semata, membunuh Tuhan, anti akhirat, desakralisasi alam untuk dieksploitasi secara membabi buta dan penuh kesewenang-wenangan. Ini kita sudah bolak-balik mendengar kalimat-kalimat ini, bagaimana orang-orang manusia merasa dirinya lah yang paling mampu, yang paling kuasa mengatasi segalanya, melupakan Tuhannya. Alam diposisikan hanya sebagai pelayannya. Kalau menggunakan kalimatnya Sayyid Hussein Nasr, in traditional societies, nature was seen as one's wife, but the modern West turned it into a prostitute. Dalam masyarakat tradisional, alam semesta dipandang sebagai istri. Ya kan? Istri itu kan dibersamai, dibahagiakan, dinikmatkan, kemudian menikmati hidup bersama-sama, itu kan istri. But the modern West, tetapi orang-orang Barat modern, turn it into a prostitute. Mengubahnya menjadi seorang prostitut, seorang wanita nakal. Kalau wanita nakal itu kan ya dinikmati sesaat terus ditinggal, dinikmati ditinggal. Jadi tidak dipedulikan nasibnya, kehidupannya, kebaikannya. Pokoknya orang
hanya mengejar nikmatnya sendiri. Persis seperti itulah sikap kita terhadap alam selama ini. Padahal nenek-nenek kita, kakek-kakek kita dulu mencontohkan cara hidup yang berpasangan seperti suami istri dengan alam. Tapi orang-orang modern membaliknya, kita memposisikan alam seperti seorang prostitut. Kita hanya ingin menindas, mencari kenikmatan kita sendiri tanpa memikirkan nasibnya. Nah, ini akar masalah problem ini. Saya sudah kelihatannya menjelaskan panjang lebar ketika kita membahas tentang Saintia Sacra. Jadi kita tidak harus berlama-lama membahas ini. Berarti secara problematik manusia itu punya problem mental dan cara berpikir yang salah di hadapan alam. Manusia overdevelopment, kemudian menyisihkan dimensi-dimensi spiritual ilahiyah dari kehidupannya. Kemudian merasa bisa, merasa mampu hidup sendiri tanpa dukungan yang selainnya, baik itu alam maupun Tuhan. Ini yang disebut antroposentris. Dan memposisikan alam sebagai seorang prostitut, bukan sebagai wife. Ini akar-akar masalahnya. Inilah nanti sehingga Sayyid Hussein Nasr menyimpulkan orang modern itu bukan filosofia tapi misosofia. Orang modern itu bukan orang-orang yang cinta kebijaksanaan, tapi orang-orang yang benci kebijaksanaan. Kata Sayyid Hussein Nasr, hanya saja di barat berkembang filsafat yang tidak lagi cinta akan kebijaksanaan, tetapi menyangkal kebijaksanaan sebagai bentuk pengetahuan yang sah. Hasilnya adalah kebencian terhadap kebijaksanaan, yang seharusnya lebih tepat disebut misosofi. Secara harafiah berarti kebencian terhadap sofia, kebijaksanaan. Dan inilah karakter manusia modern yang saya sebut tadi dengan kelemahan-kelemahannya. Orang-orang modern cenderung mendewakan sainsnya, mendewakan akal pikirannya. Ini nanti yang disebut oleh Sayyid Hussein Nasr sebagai saintisme. Manusia dianggap valid cara berpikirnya kalau mengikuti standar-standar, cara-cara, prosedur yang mereka sepakati dan mereka anggap sebagai ini yang ilmiah, ini yang masuk akal, inilah sains. Yang tidak cocok dengan standar-standar itu kemudian dianggap sesuatu yang meaningless. Meaningless itu tidak ada artinya, tidak ada gunanya, tidak masuk akal, tidak ilmiah. Kita kan sering mengkeret, kita sering minder kalau sudah dicap. Ini tidak ilmiah, ini omong kosong saja. Ini cuma pseudo sains, tidak kayak sains dan seterusnya. Jadi bukan filosofi ya, bukan cinta kebijaksanaan, tapi justru misosofi. Jadi bukan berarti sains itu salah, tapi sains yang dikembangkan dengan cara misosofia, membenci kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dianggap tidak cocok dengan sains. Sehingga manusia terus wawasannya jadi semakin menyempit, semakin reduktif. Inilah yang disebut misosofia. Kita hari ini kan juga sering begitu. Kita khawatir gagasan-gagasan kita tidak ilmiahkan, disingkirkan, dianggap sebagai sesuatu yang tidak masuk akal, tidak relevan untuk dipakai. Hanya karena standar cara berpikir kita beda dengan standar cara berpikir mereka. Ini yang sering disebut sebagai misosofia. Nah, sekarang kita masuk ke isu lingkungan. Mengapa sih kok manusia modern itu sampai segitunya pada alam, sampai serepresif itu?
dalam menguras potensi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan keberlangsungan jangka panjang. Tidak hanya merusak alam, tapi juga membunuh dirinya sendiri. Kalau menurut Seydusen Nasr, semua itu berawal dari manusia modern yang anti metafisika, kemudian meminggirkan Tuhan dari lingkungannya. Tadi kan mulai minggu-minggu kemarin kita definisikan ekosistem itu keluarga lingkungan kita. Semua yang ada di dalamnya adalah keluarga kita. Nah, manusia modern, ya kita sebut aja manusia modern tertentu lah, atau manusia modern sebagian besar lah dulu di awal modern, biar tidak ada yang tersinggung. Khawatirnya teman-teman, saya juga modern Pak, saya tidak begitu. Kadang-kadang teman-teman cara menanggapinya kan begitu. Tidak, maksudnya secara umum manusia modern itu, kenapa dia sampai senekat itu, sekejam itu, tidak peduli itu pada alam, karena mereka meminggirkan Tuhan sebagai bagian dari ekosistemnya. Jadi mereka menyisihkan lingkungan ilahiyah. Mereka melihat lingkungan itu ya hanya materi, baik hidup maupun tidak hidup yang ada di sekelilingnya. Jadi mereka tidak melihat bahwa apapun yang ada di sekelilingnya itu adalah anugerah Tuhan atau manifestasi dari hadirnya Tuhan. Jadi kalau versinya Seydusen Nasr, justru akar pertama mengapa manusia itu kemudian kok lepas kontrol, menjadi zalim terhadap alam lingkungan sekelilingnya, karena mereka menyingkirkan Tuhan sebagai bagian keluarga ekosistem. Menyingkirkan yang sakral, yang ilahiyah dari bagian lingkungan. Nah, ini yang terjadi. Ini kalau ada yang tanya, apa masyarakat tradisional? Tidak begitu, Pak. Ya, kalau dari masyarakat tradisional kan sering kita lihat praksis-praksis kearifan spiritual sehubungan dengan alam. Manusia, orang-orang tradisional lama itu kan punya kearifan tersendiri untuk menghadirkan Tuhan dalam ekosistemnya. Coba lihat Jawa zaman dulu ya. Itu ada misalnya di setiap benda, di setiap mungkin binatang, tumbuhan, benda apapun, di situ dianggap ada dayanya, ada kekuatan spiritualnya, sehingga tidak boleh sembarangan, tidak boleh. Orang dulu kan punya pandangan-pandangan begitu. Ini sakral, ini tabu, ini tidak boleh. Ini berarti masih ada sakralitas, masih ada lingkungan spiritual dalam ekosistem. Kesadaran ini yang hilang di dunia modern, karena orang modern hanya lihat kelihatannya saja, tampaknya saja, materinya saja. Jadi lihat rumput, ya rumput. Lupa bahwa rumput itu salah satu makhluknya Allah yang juga merupakan bagian dari ciptaannya, yang juga menunjukkan kebesarannya. Bagi kita rumput ya rumput. Dia harus disingkirkan kalau mengganggu. Tanpa berpikir panjang, kalau sama sekali tidak ada rumput di lingkungan kita, kira-kira ekosistem mana lagi yang terancam keberadaannya. Inilah problem yang dihadapi oleh manusia modern, karena mereka sendiri lupa untuk menghadirkan Tuhan, atau mereka sendiri secara sengaja membuang Tuhan dari lingkungan ekosistemnya. Nah, jadi ternyata akar utamanya di situ. Akar yang pertama. Yang kedua, mengapa sih manusia modern itu kok sampai tadi ya istilah saya, sezolim itu terhadap alam, lingkungan sekeliling? Alasan kedua adalah ya memang mode hidupnya manusia modern itu mode hidup yang tidak dalam. Kehilangan aspek spiritual, filosofis, religius dalam kehidupannya.
Oke, Sethusai Nasr menyatakan begini. The environmental crisis has deep spiritual, philosophical, and religious roots and causes. It is not merely the result of bad engineering. Krisis-krisis lingkungan yang sekarang terjadi itu punya akar yang dalam dan sebab yang dalam. Dalam aspek spiritual, filosofis, maupun religius. Tidak hanya buah dari teknologi yang jelek. Jadi kok banyak muncul teknologi-teknologi yang merusak ya? Kok banyak muncul kemajuan-kemajuan tapi pada akhirnya blunder, menjatuhkan manusia dan kemanusiaan? Itu karena memang sejak awal ada masalah dengan filosofi hidupnya, cara memandang lingkungan sekelilingnya, kemudian sikapnya terhadap hal-hal yang spiritual dan religius. Nah, ini asumsinya, hipotesisnya Sethusai Nasr. Cara berpikirnya sudah salah sejak awal. Yang diperhatikan hanya aspek materi fisik positivistik, melupakan masih ada yang spiritual, philosophical, religius. Kalau pakai bahasa Arab ya, orang modern itu hanya fokus pada alamus syahadah, alam fisik, melupakan yang metafisik, alamul ghaib. Ini kalau saya bilang alamul ghaib ya tidak harus kemudian definisinya jin, setan, pocong. Alamul ghaib itu metafisik, termasuk akhlak, spiritualitas, kemudian dunia keagamaan. Ini kan dunia-dunia yang tidak material sifatnya. Sementara orang modern fokus hanya pada material. Jadi kunci pertama ternyata orangnya. Maka memperbaiki ekosistem yang rusak ini, ya pertama-tama harus diperbaiki paradigma berpikir manusianya. Karena disitulah akarnya. Sethusai Nasr menyindir kita begini. Yang mengenaskan, kata Sethusai Nasr, hari ini ada sejumlah muslim yang berpikir bahwa semua solusi dapat ditemukan hanya dengan tindakan di luar diri mereka. Mereka tidak perlu melakukan apapun di dalam diri mereka sendiri. Ini adalah ide yang sangat barat, modern, ide barat, di mana Anda mencoba memperbaiki dunia tanpa memperbaiki diri sendiri. Ya. Baik, jadi ini sindiran pada kita. Banyak di antara kita, ya cara berpikirnya ternyata sama seperti barat. Padahal kita punya khazanah berpikir yang luar biasa untuk menyikapi lingkungan. Apa sih yang dimaksud barat tadi oleh Sethusai Nasr? Cara berpikir yang di luar diri. Jadi kalau ada masalah, ya dicari ad hoc, dicari solusinya di luar diri. Kita ini kan selalu keluar. Bahkan kalau ada masalah pun kadang-kadang kita enggan membaca diri, malah mencari kambing hitam, menyalahkan apa saja di luar lingkungan kita. Kenapa kok pandemi tidak selesai-selesai? Itu sebagian besar kita menunjuk keluar. Entah itu musim lah, alamnya disalahkan lah, orang lain disalahkan, pemerintah disalahkan, tetangganya sendiri disalahkan, masyarakatnya disalahkan. Semua menunjuk keluar. Kata Nasr, gaya seperti ini tuh gaya barat. Karena gaya barat itu yang terkenal dengan positivistiknya, melihat sesuatu hanya pada aspek materi, hanya pada aspek rasionalitas instrumentalnya. Kalau katanya Nasr, gaya kita itu kalau ada masalah pertama-tama membereskan yang di dalam diri dulu. Jangan sampai kita lupa bahwa bisa jadi problem yang muncul di sekeliling kita itu muncul karena ada andil kita di situ. Jadi kita tidak sadar bahwa kita ini mungkin part of the problem. Kita ini bagian dari masalah.
Oleh karena itu, pertama-tama kalau ada masalah, ayo kita introspeksi dulu, melihat dalam diri kita sendiri dulu. Jangan sampai kita sudah marah-marah kemana-mana, mengkambing hitamkan apapun atau siapapun, ternyata kita juga andil dalam lahirnya problem-problem peradaban manusia hari ini. Nah, ini kalimat dari Nasr ini secara langsung menyindir kita bahwa banyak loh meskipun ini umat Islam yang cara berpikirnya seperti itu. Jadi gayanya seperti orang yang dikritik. Kita kan sering mengkritik Barat sebagai sumber kerusakan lingkungan sumber. Sehingga lingkungan sekeliling kita ini banyak rusak. Tapi coba kita sendiri berpikir, jangan-jangan kita juga ikut andil di situ. Ikut andil melahirkan kerusakan-kerusakan di sekeliling kita, entah kita sadari atau tidak. Nah, ini saya tertarik ada satu kalimat dari Syed Hussein Nasr dari buku Young Muslim's Guide to the Modern World. Kata Nasr begini, para cendekiawan Muslim harus mempelajari seluruh sejarah ilmu periode Islam secara lengkap dan tidak hanya bab dan periode yang dianggap mempengaruhi ilmu pengetahuan Barat. Para cendekiawan Muslim juga harus mempresentasikan tradisi sains Islam dari sudut pandang Islam itu sendiri dan bukan dari sudut pandang saintisme, rasionalisme, dan positivisme yang mendominasi sejarah sains di Barat sejak berdirinya Islam. Disiplin ini muncul pada awal abad ke-20 di Eropa dan Amerika. Jadi maksudnya Syed Hussein Nasr itu, kita ini mbok yo menggali lagi khazanah-khazanah keilmuan Islam. Jangan hanya dipotong pada bagian tertentu. Kita ini kalau saya bilang kejayaan keilmuan Islam atau khazanah keilmuan Islam itu kan bayangannya biasanya pada masa keemasan zaman Abbasiyah ketika sains di dunia Islam berkembang pesat, kemudian sains inilah yang diwarisi dan dilanjutkan oleh Barat. Kita selalu melihat ke situ, zaman kejayaan itu. Bab yang kita anggap inilah nanti yang dilanjutkan oleh Barat dengan sainsnya. Kata Syed Hussein Nasr, mbok yo kita baca semua sejarah intelektual Islam, biar kita tidak terjebak di bagian sejarah yang itu saja. Mengapa jangan terjebak di situ? Bagian sejarah yang kita sebut era keemasan itu hanya babak tertentu dengan gaya tertentu keilmuan dalam Islam. Yang ini memang nanti dilanjutkan oleh Barat. Di dunia Islam masih sangat kaya dengan gaya berpikir, dengan gaya keilmuan yang tidak hanya gaya saintifik seperti sains modern itu. Kita masih punya Persia, kita masih punya tradisi mistik, tradisi fikih, tradisi kalam yang sangat luas yang tidak sesederhana era keemasan dengan perkembangan sainsnya. Nah, ini yang oleh Syed Hussein Nasr disebut nanti tradisi. Kita punya tradisi keilmuan yang jauh lebih luas. Kalau kita hanya melihat bagian itu saja dalam sejarah Islam, misalnya kita bangga loh, ternyata Al-Jabar itu dari kita. Kita punya Al-Khawarizmi dengan matematikanya. Kita punya, ini kan bagian-bagian sains saja yang nanti dikembangkan di abad 20 oleh Eropa dan Amerika, oleh Barat. Kata Syed Hussein Nasr, mbok yo kita belajar babak keilmuan yang lain dalam sejarah Islam. Toh Islam ini kaya sekali dengan tradisi keilmuan. Tidak hanya itu. Kalau kita hanya melihat di situ, khawatirnya kita merasa inferior. Kita merasa tidak punya akar tradisi keilmuan. Kita merasa kalah oleh Barat. Padahal kalau kita bisa menghidupkan lagi kekayaan khazanah tradisi
yang justru penuh dengan kearifan-kearifan di dunia ilmiah Islam, mungkin di situ kunci bangkitnya lagi kejayaan Islam. Nah, ini PR kita ya. Karena kita ini sering sekali lupa dengan kekayaan tradisi budaya kita sendiri. Oke, teman-teman, ini sindiran dan juga masukan dari Setu Senasar. Mengapa kok kemudian sikap kita terhadap alam ini agak kacau ya? Karena ternyata kita sendiri yang keliru menggunakan cara berpikir atau paradigma berpikir. Baik, kita awali sekarang. Nah, terus gimana cara memahami alam yang tepat? Ini Setu Senasar menunjukkan, ini loh beberapa model berpikir, model filosofi yang positif, konstruktif terhadap alam. Yang pertama, untuk memahami alam, Setu Senasar mengajukan, mari kita pahami makna universal Islam. Makna universal Islam itu kan makna kepasrahan kepada Tuhan. Jadi justru ciri utama nanti ekologi dalam Islam itu adalah relasinya tidak hanya manusia dengan ekosistemnya, tapi ada satu variabel yang sering dilupakan, yaitu Tuhan. Memahami makna universal Islam itu seperti apa? Makna universal Islam itu secara umum ada 3, kata Setu Senasar. Yang pertama adalah kepasrahan, kepatuhan kita sepenuhnya kepada Allah, pada Tuhan. Yang kedua, kita terima sepenuhnya segala ketetapan Allah melalui fitrah-fitrah, sunnatullah, kodoknya terhadap alam semesta. Dan yang ketiga, seorang muslim itu selalu menghubungkan isinya alam semesta, segala peristiwa dalam hidupnya dengan keberadaan Allah. Berarti ketika kita berhadapan dengan alam, sebagai muslim sejati kita harus menerapkan 3 ini. Yang pertama apa? Yang pertama itu patuh dan pasrah. Jadi patuh dan pasrah itu ya ilustrasinya kita ini kan oleh Allah ke muka bumi ini ada amanat-amanat sebagai hambanya, sebagai khalifahnya. Kita harus momong diri kita sendiri dan juga momong lingkungan kita. Ini amanat dari Allah. Dan kita pasrah, sami'na wa ata'na. Itulah Islam. Yang kedua, Allah ini kan menetapkan berbagai sunnatullah dalam hidup ini, baik berhubungan dengan manusia maupun berhubungan dengan alam. Ada rumus-rumusnya, ada patokan-patokannya. Ini namanya sunnatullah. Kita terima sunnatullah itu, kita pedomani, kita manfaatkan untuk mengelola hidup kita. Itulah Islam. Jadi kepasrahan kita, penerimaan kita terhadap segala ketetapan Allah. Jadi ekosistem lingkungan di mana kita hidup ini kan amanat-amanat Allah yang harus kita kelola. Masing-masing anggota ekosistem ini punya karakter sendiri, punya wataknya sendiri, punya cirinya sendiri. Yuk kita terima, kita pahami, dan kita penuhi. Itulah Islam. Misalnya di lingkungan kita ini ada tumbuhan apa, ada binatang apa yang hadir, ada. Kita harus ngerti sunnatullah semuanya, kemudian kita penuhi. Oh, di rumah saya ada kucing, Mbak. Kalau kucing itu makanannya ini, kan sunnatullahnya. Kalau ikan makanannya ini. Kalau tanaman ini harus kena matahari. Kalau yang itu harus tidak kena matahari. Kalau ini disiram 2 kali, kalau itu disiramnya sekali. Ini sunnatullah yang harus kita pahami dan kita terima. Dan kita penuhi hak-hak semua yang ada di ekosistem kita sesuai sunnatullahnya, itulah Islam. Dan yang ketiga, Islam itu berarti apapun isinya ekosistem kita saat kita berinteraksi dengan mereka,
Jangan berhenti di mereka atau berhenti di kita, sambungkan selalu dengan hadirnya Tuhan. Tuhan yang selalu mengawasi, Tuhan yang selalu menjadi bagian dari alam semesta, Tuhan yang ada di mana-mana, dan lain sebagainya. Jadi, ekosistem kita, lingkungan kita dengan segala isinya, hakikatnya menunjukkan hadirnya Tuhan, menunjukkan adanya Tuhan yang maha kuasa, yang maha indah, yang maha segalanya. Itulah Islam. Berarti seorang muslim itu ketika berhadapan dengan alam, dia harus melakukan 3 hal. Menjalankan amanat Allah sebagai khalifahnya. Kepasrahan total terhadap tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Allah. Kemudian yang kedua, menerima dan memenuhi segala hal yang ada di lingkungan sekeliling kita sesuai fitrah atau sunnatullahnya. Dan yang ketiga, menjadikan semua yang ada di ekosistem itu jalan kita untuk semakin dekat, untuk selalu ingat kepada Allah. Inilah makna universal Islam kalau dihubungkan dengan relasi kita dengan alam, cara kita memahami alam. Nah, ini cara pertama. Jadi untuk memahami alam lewat 3 jalur tadi. Cara kedua, kata Syed Hussein Nasr. Lah untuk memahami sunnatullah tadi seperti apa Pak jalannya? Kata Syed Hussein Nasr ada 2. Maka itu untuk bisa kita memenuhi tugas sebagai khalifah, tugas mengelola alam, paham sunnatullah itu apa saja, kita harus mau membaca ayat-ayatnya Allah. Nah, ini yang sering saya sampaikan. Ayat-ayat Allah itu ada 2. Ada ayat-ayat qauli, ada ayat-ayat kauni. Ada ayat-ayat tadwini, ada ayat-ayat takwini. Nah, ada 2 pedoman untuk kita memahami sunnatullah, yaitu membaca ayat-ayatnya. Yang pertama ayat tadwini. Tadwin itu ayat yang dikodifikasi, yang dijilid, yang ditulis. Adanya dalam Al-Quran. Bentuknya tertulis, isinya huruf-huruf. Cara menggali maknanya pakai Iqra'. Dari situ kita dapat pengetahuan dan kesadaran tentang ketuhanan. Nah, ini bacaan pertama. Ayat tadwini Al-Quran. Nah, di situ juga banyak petunjuk, banyak isyarat tentang bagaimana cara kita bersikap di hadapan alam. Yang gaya pertama, ayat-ayat pertama. Tapi jangan lupa juga ayat-ayat tadwini itu 50%. 50%-nya lagi ayat-ayat takwini. Ayat-ayat takwini itu alam semesta. Kalau Al-Quran tertulis, kalau alam semesta ini tergelar. Kalau bahasanya Al-Quran itu kita disuruh membaca ayat takwini itu misalnya di surat Al-Ghoshiyah itu kan. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal ardi kaifa sutihat wa ilal jibali kaifa nusibat. Ini membaca alam. Coba kamu baca mengapa gunung itu, bagaimana dia dipancangkan, bagaimana bumi digelarkan, bagaimana langit ditinggikan. Ini membaca ayat-ayat alam. Dari situ kita paham mekanisme alam yang disebut sunnatullah tadi. Ayat-ayat takwini isinya maujudat. Maujudat itu realitas alam semesta. Metodenya sama, Iqra', tapi Iqra'-nya berbeda. Yang satu Iqra' membaca huruf-huruf, yang satu Iqra' membaca realitas. Makanya ulama itu
Tidak hanya orang yang ngerti agama, tapi orang yang ngerti sains, ngerti alam semesta, memahami realitas, itu bisa juga disebut ulama. Orang yang berilmu. Ada yang ahli ayat-ayat tadwini, ada yang ahli ayat-ayat takwini. Dua-duanya ulama. Dan kita butuh untuk memahami dua-duanya. Dalam rangka apa? Menambah wawasan kita dan kesadaran ketuhanan. Mengapa sih Pak kok selalu butuh kesadaran ketuhanan? Ya karena hidup kita ini innalillahi wa ilaihi roji'un. Arahnya tetap orientasinya harus Tuhan. Alam semesta sekeliling kita itu amanat dari Allah untuk kita kelola sehingga Allah ridho pada kita dan kita semakin dekat padanya. Jadi cara membaca alam yang kedua pakai metode ayat-ayat tadwini dan takwini untuk kita memahami sunnatullah. Baik, kita lanjutkan ke gagasan-gagasan intinya sehubungan dengan alam. Nah, dari beberapa asumsi di atas, nanti Sayyid Hussein Nasr menyimpulkan perlunya kita memahami alam sebagai teofani. Oke, ambil nafas sebentar ya. Kasihan ini teman-teman, dibombardir materi-materi dari Sayyid Hussein Nasr. Semoga tidak bingung. Nanti kalau bingung ya diulangi lagi. Wong ndak ada yang maksa. Dan ndak ada ujiannya, pelan-pelan. Tidak harus 100% paham dan bermanfaat. Mungkin hanya paham 10-20%. Sedikit-sedikit sudah bisa membawa kita, mengantarkan kita untuk hidup lebih baik. Karena tema-tema ini tema-tema yang seperti saya bilang dulu eksistensial, menyangkut sukses tidaknya misi hidup kita di muka bumi. Bahkan tidak hanya misi hidup, tapi juga kenyamanan hidup di muka bumi, kesejahteraan hidup di muka bumi. Yang ini menjadi parameter besok kita selamat atau tidak di akhirat. Baik, kita lanjutkan. Semoga sudah siap. Kita lanjut lagi. Sudah minum-minum, sudah santai-santai sebentar. Nah, memahami alam sebagai teofani, menurut Sayyid Hussein Nasr itu kita harus senantiasa sadar menyadari hadirnya Tuhan dalam alam semesta dan segala bentuknya. Dan kata Sayyid Hussein Nasr, menyadari hadirnya Tuhan di tengah alam semesta, inilah nanti bagian dari kesadaran tauhid. Kalau dalam kita bertauhid itu kan esensi segala hal itu kan Allah. Secara keseluruhan alam semesta ini yang merupakan ciptaannya Allah, sekaligus juga dia manifestasi dari sifat-sifatnya Allah. Termasuk manusia. Dalam apapun yang ada di sekeliling kita, kita bisa membaca hadirnya Allah. Baik dalam hal jalaliyahnya maupun dalam hal jamaliyahnya. Jalaliyah itu kekuasaan, keagungannya. Jamaliyah itu keindahannya. Begitu kita melihat gunung yang hijau, yang indah, mungkin kita pas sedang naik gunung, di situ kita sedang menikmati gunung dalam aspek jamaliyahnya, keindahannya. Terus kita bilang subhanallah, betapa indahnya ciptaannya Allah. Ini berarti kita bisa merasakan hadirnya Allah di tengah alam semesta. Kadang-kadang juga terus gunungnya meletus. Betapa mengerikan letusan itu dengan wedus gembelnya, dengan aliran laharnya. Kita bilang Allahu Akbar, betapa maha kuasanya Allah. Ini saat itu gunung itu sedang menampakkan jalaliyahnya Allah.
kebesarannya Allah, keagungannya Allah. Berarti saat gunung itu sedang indah, kita bisa menikmati dan merasakan hadirnya Allah. Saat gunung itu menampakkan keperkasaannya, juga kita bisa merasakan hadirnya Allah dalam ciptaannya yang namanya gunung. Inilah yang disebut teofani. Jadi merasakan hadirnya Tuhan dalam segala sesuatu. Melihat apapun. Baik yang jenisnya indah-indah maupun yang jenisnya dahsyat-dahsyat. Kalau melihat yang biasa-biasa, Pak, menurut saya tidak indah juga tidak dahsyat. Mungkin engkau kurang teliti, bacaanmu kurang dalam. Alah Pak, wong ini cuma kucing aja biasa, saya tahu tiap hari ketemu, dahsyatnya apa, indahnya apa. Coba kamu masuk lebih dalam lagi. Mungkin lewat jalur Tatwini atau lewat jalur Takwini, coba kamu pelajari bagaimana mekanisme hidup sunnatullah, hidup seekor kucing. Mungkin kamu akan ketemu kedahsyatannya. Akan banyak cerita-cerita dahsyatnya karakter perilaku seekor kucing. Misalnya ada kucing yang tahan dalam kotak selama sekian waktu, tidak mati-mati. Ada yang bisa selalu menemukan tuannya lagi, macam-macam. Itu kan kedahsyatan seekor kucing. Begitu kita sadar kedahsyatan hidupnya, terus kita ingat pada yang menakdir itu, yang menciptakan itu. Jadi adanya segala sesuatu menyadarkan kita, menghadirkan Tuhan dalam diri kita. Ini membaca alam sebagai teofani. Jadi apapun yang kita lihat, mari kita kemudian masuk ke ranah ilahiyah. Sadar akan hadirnya Tuhan. Betapapun kan segalanya diciptakan oleh Allah. Dia hadir karena izinnya Allah. Itulah memposisikan alam sebagai teofani. Kalau kita ada dalam kesadaran teofani ini, ya pastinya kita tidak sembarangan lagi untuk menjajah alam hanya menuruti keinginan egois kita. Ini sebenarnya teorinya sederhana, tidak terlalu jelimet. Hanya saja untuk prakteknya kita butuh istiqomah. Kita butuh keseriusan, kita butuh kesadaran yang terus-menerus. Sampai nanti terbiasa. Makanya para wali itu kadang-kadang ada yang diceritakan dari mulutnya selalu muncul kalimat-kalimat baik, kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ini karena kesadaran ilahiyahnya sudah hidup dan istiqomah dalam dirinya. Melihat apapun yang hadir dan muncul adalah Allah. Yang hadir dalam pikiran, dalam batin, di mulut selalu saja tentang Allah. Nah ini berarti kalau hubungannya dengan alam, berarti memposisikan alam sebagai teofani. Sebagai manifestasi dari sifat-sifat Tuhan, manifestasi kehadiran Tuhan.